Jika seorang wanita ingin menyenangkan seorang pria dengan menyentuhnya, secara alami wanita membelai-belai kepala pria dengan lembut, mengusap wajahnya, mengusap punggungnya dengan lembut. Betul, Bu? Kalau suami kita di tempat itu kita usap-usap gitu ya. Itu kita loh, alaminya kita, ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata jenis sentuhan ini hanya memiliki dampak kecil saja pada kebanyakan pria, bahkan kadang-kadang terasa mengganggu. Ini kalau mau hubungan intim nih, ya. Ini nih, ini harus tahu juga nih. Kita sangka kita dengan otomatis belai-belai dia, wah ini suami saya pasti suka nih. Cuman nggak banyak, Bu, dampaknya kecil aja. Jadi gimana? Pada pria lebih suka disentuh terutama pada area khusus sesering mungkin. Jadi ibu nggak usah lama-lama belai-belai kepala, langsung yang di bawah. Ini penelitian. Ibu satu kali belai kepala atas, kepala bawah minta dibelai juga. Ya, harus paham ini. Nah ini sekarang, ketika seorang pria menyentuh wanita, ia akan menyentuh langsung, maaf, ke area sensual, menjamah payudara dan selangkangan. Banyak perempuan nggak suka. Perempuan malah kepengennya itu tadi, belai kepala dulu, belai punggung dulu. Tapi pria karena otaknya pria nih ya, dia selalu mau to the point, maka sering dia to the point sama istrinya. Ini yang kadang perempuan marah, ya. Tetapi disitulah kita tahu bahwa rupanya pria lebih senang yang begini. Caranya gimana, Bu Aisyah? Ya kita omongkan, kita harus bicarakan, ya, kita bicarakan. Inilah yang merupakan hal yang tidak disukai wanita. Tapi kita harus paham bahwa itu pria, ya. Dia bukan mau kurang ajar suami kita. Itu justru dia, ya, karena lagi berhubungan intim, karena sebentar lagi setelah hubungan intim, suami kita bertambah cinta. Suami kita, suami ibu. Biasaan suami kita lagi, bareng dong lagi tuh. Suami ibu tambah mencintai ibu, ya. Ketika pria dan wanita saling memberikan sentuhan sensual berdasarkan pada kepentingan masing-masing kekasih dan kepekaan kulitnya, maka hubungan mereka akan semakin erat. Artinya gini, ya, kasih tahu suami, ayah, aku lebih senang kepala dulu, punggung dulu gitu. Oke, maka dia sebelum menjamah yang area sensual, ya, suami akan menjamah yang kita minta. Nah, cuman laki-laki jarang bilang, saya lebih suka di bagian bawah, jarang. Untung ibu-ibu ikut majelis taklim. Jadi ibu kalau mau dianggap seorang istri yang pandai melayani suami, langsung tahu, nggak usah kepala, bawah aja langsung. Itu laki-laki suami ibu tuh langsung rasanya, dia tahu banget. Ya Bu, padahal kita kepengen juga yang belai kepala kan. Ya sudah sebentar, kepala, punggung, leher suami, langsung bawa, ya. Baik, ibu ya dengar nih, pria tidak mampu mengatakan aku cinta padamu, Bu. Siapa yang suaminya pernah bilang atau sering bilang aku cinta padamu? Coba angkat tangan. 1, 2, 3. 3. Kita ada 1000 orang gini cuma 3. Ibu, siapa yang suaminya jarang bilang aku cinta padamu? Ya Allah, angkat tangan semua. Bu, dengar ya. Kalau suami ibu jarang bilang aku cinta padamu, itu biasa. Tapi kalau ada suami sudah bisa bilang sama istrinya aku cinta padamu, itu luar biasa. Makanya Bayanti, kenapa selama berapa tahun married, berapa kali bilang aku cinta padamu? Oh gitu, itu ngeles. Kata dokter Yanti, suaminya bilang, kalau saya nggak bilang aku cinta padamu, itu berarti masih cinta. Yeah, bisa aja, bisa aja. Ya, baik. Sekarang Bu, ibu, laki-laki Bu, kalau dia sudah tidur Bu, maka otaknya itu istirahat 70%-nya, ya, listriknya mati Bu. Laki-laki. Ya, perempuan
Otak wanita dalam keadaan istirahat, 90% aktivitas elektriknya hidup. Laki-laki istirahat, aktivitas otaknya 70% mati. Perempuan istirahat, 90% aktivitas otaknya hidup. Berarti yang mati berapa persen? 100%. Maka jangan heran waktu anak masih kecil, anak nangis, ibu yang bangun. Emang begitu, Bu. Bu Aisyah, suami saya dia yang bangun. Itu jarang banget, Bu. Ya, itu luar biasa tuh kalau kayak gitu tuh. Pasti banyak belajar itu. Ya. Almarhum Gus Dur begitu. Itu jarang laki-laki begitu. Ya, almarhum Gus Dur itu istrinya cerita, Ibu Nuria cerita, anaknya kan perempuan semua tuh. Ya, kalau dia tengah malam bangun, yang bangun Gus Dur, gantikan popok. Ya, buatkan minum, gantikan bajunya. Itu jarang banget. Karena kita tahu Gus Dur itu belajar agama luar biasa. Pasti dia belajar sirah nabawi luar biasa. Ya. Tapi yang lain nggak bangun, udah Bu, emang begitu. Cuman anehnya, waktu anaknya bangun dia nggak bangun ini suami, tapi waktu motornya bunyi di depan dia bangun. Ya. Iya, kenapa? Karena otak laki-laki tadi menjaga keamanan. Sekali-sekali si suami saya juga bangun pas anaknya bangun ya. Dia bangun, dia bangunin saya. Anak lo bangun. Saya bangun, dia tidur lagi. Itu aja udah syukur. Ya, ibu tidak boleh dendam karena hal ini. Nggak boleh. Ya, kita ingat-ingat. Ya, saya punya anak 4, nggak pernah dia bantuin kalau malam. Bu, nggak cuman ibu doang. Hampir semuanya begitu. Ya, kalau ini sampai ginian dendam, aduh kasihan. Kasihan siapa? Kasihan ibu lah. Ya, bukan kasihan dia, ya. Oke. Pagi-pagi pria juga, ya. Ingat, karena cuma 7.000 kata, maka dia tidak langsung ngomong. Perempuan pas bangun habis doa masih langsung ngomong, ya kan? Bangun sholat subuh. Ya, Mbak, tolong Mbak roti bakar Mbak. Kasih kecap, kasih mentega. Tuh kan saking cepet-cepetnya kan? Gitu. Itu perempuan. Laki-laki bangun diam. Ya, mau makan apa? Roti. Kan kita maunya roti bakar, roti tawar atau roti keju gitu kan? Nggak bisa, Bu. Mau makan apa? Telur. Telur apa? Nggak bisa gitu bilang telur rebus kasih garam dikit sama merica, nggak bisa. Kenapa? Dia belum loading 7.000 kata. Ya, subuh-subuh ini. Ya. Bahkan sebetulnya selain dia belum bisa ngomong terlalu banyak, mukanya juga tetap rata. Walaupun, maaf, habis hubungan intim suami istri. Ya, ini dia. Diam aja mukanya. Walaupun dia itu bahagia. Terima Bu, suaminya gini Bu? Nggak ada. Ibu mau suaminya baru bangun? Tada! Good morning my darling. Mau ibu suaminya kayak gitu? Kayak gini ya? Bu, laki-laki tadi setelah kita bicara tentang hubungan intim ya, setelah dia mencapai orgasme, 99,9% laki-laki tertidur. Betul Bu? Kadang perempuan kalau nggak paham jengkel, tidur. Padahal Bu, kenapa laki-laki tertidur setelah orgasme? Itu sedang ya banjir dopamin, banjir hormon bahagia. Kalau di narkotika itu sedang fly. Pada saat dia tidur, ibu tahu nggak ngapain dia? Pada saat tidur dia flashback, ingat dari awal istrinya melayaninya. Ya, makanya kalau suami tidur, ibu jangan cubit. Tidur, padahal lagi ngingetin ibu tadi. Lagi nginget-nginget ibu cubit, nggak jadi. Selesai tuh. Ya, sudah biarkan dia tidur. Ibu harus bangga pada saat dia tidur, dia sedang mengenang aku.